Target tinggi, tapi penuh kesadaran. Veda Ega Pratama resmi naik kasta ke Moto3 musim 2026. Tapi bukannya langsung sesumbar, dia justru menyampaikan target dengan nada rendah hati namun tegas. Rookie of the Year, sekaligus proses belajar. Kalau target, bismillah bisa Rookie of the Year. Tapi saya juga sekalian belajar, karena tim baru, mekanik baru, semuanya baru. Ucap Veda usai bertemu Wakil Gubernur DIY. Di balik kata-kata itu, tersirat keseimbangan antara ambisi dan realita. Ia paham betul bahwa dunia Grand Prix tak semata soal kecepatan, tapi juga adaptasi. Lawan-lawan yang lebih berpengalaman, tekanan dari sponsor, dan ekspektasi dari publik Indonesia membuat musim pertamanya di Moto3 bukan sekedar pembuktian, tapi juga momen bertahan di tengah badai. Disinilah, bukan cuma skill yang diuji, tapi mentalitas sebagai pembalap muda yang sedang dibentuk jadi ikon masa depan. Satu musim, semua serba baru. Saat kebanyakan rookie merasa gugup menghadapi musim perdana, Veda justru fokus pada hal paling mendasar, penyesuaian total. Moto3 bukan sekedar upgrade dari Red Bull Rookies Cup atau Junior GP. Ini adalah dunia yang sepenuhnya baru, dengan ritme, tekanan, dan standar performa yang berbeda 180 derajat. Veda harus membangun chemistry dengan mekanik baru, memahami logika kerja Honda tim Asia, dan menerima fakta bahwa satu kesalahan kecil bisa berarti kehilangan 10 posisi. Ia paham, ini bukan sekedar mengganti baju tim, tapi mengganti seluruh cara berpikir sebagai pembalap. Moto3 adalah sirkus internasional yang menuntut konsistensi tinggi sejak latihan bebas pertama. Dan untuk anak muda dari Gunung Kidul, inilah saatnya membuktikan bahwa ia bisa beradaptasi dengan kerasnya ritme Eropa, tanpa kehilangan identitas sebagai rider tangguh dari Indonesia. 3 kunci utama, fisik, mental, motor. Persiapan Veda bukan cuma soal jam terbang balap. Ia membongkar habis rutinitasnya untuk menghadapi musim penuh Moto3. Latihan fisik digencarkan, endurance, kekuatan otot, dan reaksi cepat. Latihan motor dilakukan intensif agar adaptasi throttle dan braking lebih presisi. Tapi satu hal yang tak kalah penting, latihan mental. Di Moto3, tekanan datang dari segala arah, kamera, media, sponsor, bahkan dari sesama rekan tim. Veda tahu bahwa balapan bukan hanya soal siapa paling cepat, tapi siapa paling tahan tekanan. Ia melatih fokus, ketenangan saat duel di lap terakhir, dan keberanian mengambil resiko tanpa gegabah. Semua disiapkan sejak dini, karena sekali tampil buruk di awal musim, efeknya bisa merembet sepanjang tahun. Inilah level baru yang harus dia taklukkan, bukan dengan gaya lama, tapi dengan mindset seorang pejuang. Bukan motor umum, ini prototipe balap murni. Satu hal yang bikin Veda langsung sadar, motor Moto3 bukan mainan biasa. Ini bukan motor yang bisa dibeli bebas di dealer, tapi mesin buatan khusus untuk kecepatan dan ketahanan ekstrim. Veda menyebutnya sebagai tantangan baru yang harus ia kuasai dari nol. Motor ini lebih sensitif, lebih responsif, dan jauh lebih teknikal dibanding yang ia pakai di Red Bull Rookies Cup. Settingan suspensi, tekanan ban, posisi bodi di tikungan, hingga suhu aspal jadi faktor krusial. Veda mengakui, motornya ini memang dirancang khusus buat balap, jadi ini pintar-pintarnya nyeting juga. Disinilah ia harus mulai belajar memahami data telemetri, diskusi teknis dengan mekanik, dan menyesuaikan gaya balap dengan karakter motor Honda yang berbeda dari KTM. Sebuah lompatan besar yang bisa jadi batu loncatan atau batu sandungan, juga salah langkah. Rival lama, ancaman baru, Brian Uriarte dan Hakim Danish. Di balik senyum Veda, ada dua nama yang menghantui musim debutnya, Brian Uriarte dan Hakim Danish. Mereka bukan sekedar rival lama dari Red Bull Rookies Cup, tapi kini jadi lawan yang lebih siap secara pengalaman. Uriarte sempat wildcard di 3 sirkuit penting, Malaysia, Australia, dan Valencia. Danish pun punya jam terbang Moto3 sebelum Veda. Artinya, mereka sudah lebih dulu merasakan tekanan balapan Grand Prix sesungguhnya, dari manajemen ban hingga agresivitas lap terakhir. Veda menyebut mereka punya settingan masing-masing, alias lebih paham karakter motor dan sirkuit. Tapi bukannya gentar, Veda justru jadikan itu sebagai motivasi. Ia tahu, untuk menang, ia harus mengejar ketertinggalan teknis dan emosional dalam waktu yang sangat singkat. Dan Moto3 tidak memberi ruang untuk kesalahan rookie yang terlalu banyak berpikir. Dari rival jadi motivator, relasi Veda dan Uriarte. Meski Brian Uriarte adalah rival berat di lintasan, Veda justru menjadikan hubungan mereka sebagai bahan pembelajaran. Keduanya sama-sama jebolan Red Bull Rookies Cup. Sering duel wheel to wheel, bahkan saling mengalahkan dalam selisih milimeter. Tapi begitu naik ke Moto3, relasi itu berubah. Veda melihat bagaimana Uriarte berkembang, lebih tenang, lebih teknikal, lebih matang. Itulah yang coba ditiru Veda. Ia tak malu mengamati data telemetri lawan,
mencuri ilmu dari gaya balap yang berbeda, bahkan membuka diskusi informal dengan rekan-rekan lama. Dulu kami sering duel di tikungan terakhir. Tapi sekarang, saya belajar dari mereka, ungkapnya. Tapi Veda sadar, begitu lampu start padam, tidak ada yang namanya teman. Semua jadi lawan. Satu kesalahan membaca slipstream, 1 milidetik telat buka gas, bisa membuatnya dari P5 jatuh keluar 10 besar. Moto3 itu kejam. Dan kadang, pembelajaran terbaik justru datang dari rival sendiri. Honda Tim Asia, rumah baru, tapi ujian baru juga. Veda bukan hanya pindah tim, dia pindah ekosistem. Honda Tim Asia bukan tim sembarangan. Ini proyek strategis untuk menjaring talenta Asia agar bisa naik sampai MotoGP. Di dalamnya ada sosok legenda, Hiroshi Aoyama, mantan juara dunia 250cc yang kini jadi manajer teknis dan mentor. Veda harus cepat memahami cara kerja mereka, disiplin Jepang, database coaching, dan ekspektasi tinggi dari sponsor regional. Rekan setimnya pun bukan rookie biasa. Zen Mitani dari Jepang juga siap mencuri sorotan. Kolaborasi mereka penting, tapi jangan salah, kompetisi internal bisa jadi lebih tajam dari duel antar tim. Veda harus bisa membangun chemistry sambil mempertahankan identitas sebagai rider Indonesia yang haus progres. Ia bukan lagi pembalap junior yang bisa trial and error. Di Honda, segala hal ditakar, dicatat, dan dipertanggungjawabkan. Setiap tikungan akan jadi evaluasi, dan setiap hasil akan jadi tolak ukur masa depan. Tekanan media Indonesia, ekspektasi yang tak bisa diabaikan. Sebagai pembalap muda Indonesia pertama yang sukses tembus Moto3 lewat jalur prestasi, bukan wildcard atau promosi dadakan, Veda membawa beban ekspektasi luar biasa. Media nasional mengawalnya sejak masih di AHRS. Netizen menyebutnya the next Mario Aji, bahkan baby alien dari Gunung Kidul. Tapi semua pujian itu berubah jadi tekanan ketika ia mulai membalap di level dunia. Setiap crash, setiap hasil buruk akan jadi headline. Veda tahu itu. Ia tak bisa lagi menganggap balapan sebagai latihan karena semua mata tertuju padanya. Sponsor lokal, fans, komunitas balap nasional, bahkan federasi akan menuntut hasil secepat mungkin. Saya fokus ke proses, katanya. Tapi di dunia Grand Prix, hasil adalah segalanya, dan proses yang terlalu lama bisa dianggap kegagalan. Ini bukan sekadar soal membalap, ini soal mewakili negara di panggung global. Dan untuk Veda, itu artinya harus kuat bukan hanya di atas motor, tapi juga di bawah sorotan lampu kamera. Misi khusus dari Yogyakarta, bangun sirkuit untuk generasi berikutnya. Di tengah kesibukan persiapan Moto3, Veda membawa satu agenda tambahan, aspirasi daerahnya. Ia ingin DIY, tempat ia tumbuh dan dilatih, punya sirkuit permanen berstandar internasional. Hal ini bahkan ia sampaikan langsung ke Wakil Gubernur Paku Alam X saat audiensi di Kepatihan. DIY punya banyak potensi pembalap muda, tapi kita butuh fasilitas, ujarnya. Selama ini, ia latihan di tempat seadanya, parkiran, pasar hewan, atau track flat kecil. Hasilnya, ia tembus Eropa. Bayangkan kalau anak-anak lain punya sirkuit seperti Sepang atau Jerez versi lokal. Ini bukan mimpi pribadi, tapi misi sosial. Veda tahu, sukses di Moto3 bisa jadi alat diplomasi olahraga untuk membuka jalan lebih besar bagi dunia balap Indonesia, dan ia siap jadi wajah perubahan itu. Tapi pertanyaannya, akankah impian itu didengar? Dari pasar sapi ke Moto3 dunia, inilah warisan Gunung Kidul. Veda bukan pembalap yang lahir dari akademi mahal Eropa. Ia bukan putra pembalap legendaris. Ia anak Gunung Kidul yang dilatih sang ayah di lapangan parkir pasar sapi Siono. Dari tanah, debu dan kerasnya medan lokal, Veda tumbuh jadi pebalap kelas dunia. Ia berlari tanpa pit lane, hanya dengan semangat dan tekad. Kini ia berdiri sejajar dengan pembalap-pembalap terbaik dunia di Moto3, tapi ia tak pernah lupakan akar. Ia masih latihan di tempat yang sama, masih pakai metode seadanya. Karena menurutnya, justru di situ mental balapnya dibentuk. Moto3 hanyalah awal, tapi kisah Veda sudah jadi warisan. Bukan cuma untuk anak-anak Gunung Kidul, tapi untuk seluruh Indonesia. Ini cerita tentang mimpi, kerja keras, dan semangat tak kenal batas. Dan dari sudut paling timur Yogyakarta, sejarah baru telah dimulai dengan nomor 9 dan tekad yang tak akan pernah padam.